Reaksi supporter timnas Indonesia usai PSSI didenda 400 juta lebih buntut laga kontra Bahrain, The Real anak FIFA. Surga di Bali, DTC Timnas Indonesia bikin pemain abroad makin gak sabar. Tom Hai penasaran lawan Timnas Malaysia, apa yang mau dicari? Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Sejumlah supporter Timnas Indonesia bereaksi usai PSSI didenda oleh FIFA sebesar 400 juta lebih buntut laga kontra Bahrain. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia sejatinya berhasil meraih kemenangan pada laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda menang 1-0 saat menjamu Bahrain di SUGBK Jakarta pada 25 Maret 2025 lalu berkat gol oleh Rumeni. Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia mampu menempati peringkat keempat di klasemen sementara Grup C dengan torehan 9 poin. Sementara itu, Bahrain tertahan di peringkat kelima dengan koleksi 6 poin. Khusus untuk Timnas Indonesia, laga ini menimbulkan kerugian finansial. Sebab, FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada PSSI yang tertuang dalam surat bernomor FDD 2338 tentang pasal 15 diskriminasi. FIFA menetapkan bahwa supporter Timnas Indonesia yang paling aktif di Tribun Utara dan Selatan meneriakkan slogan xenophobia alias ujaran kebencian. Insiden itu terjadi di sektor 19 pada menit ke-80 di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Sekitar 300 supporter meneriakkan slogan ujaran kebencian untuk Bahrain. Jadi kita kemarin sudah mendapatkan surat dari FIFA dengan referensi FDD 2338 tentang pasal 15 diskriminasi. Inilah keputusan dari FIFA yang menyatakan bahwa PSSI harus bertanggung jawab terhadap perilaku diskriminatif supporter pada saat laga Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Kata anggota Exco PSSI Arya Sinulinga dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta Minggu 11 Mei 2025. Peristiwa insiden terjadi di sektor 19 disebabkan oleh supporter Indonesia pada menit ke-80. Sekitar 200-300 supporter tuan rumah meneriakkan slogan xenophobia atau ujaran kebencian. Bahrain bla bla bla, imbuh tangan kanan Erick Thohir itu. Akibatnya, Timnas Indonesia dalam hal ini PSSI didenda lebih dari 400 juta dan harus mengurangi jumlah penonton di laga kandang berikutnya. Jumlah penonton harus dikurangi 15% saat Timnas Indonesia menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 mendatang. Akibatnya, yang pertama, PSSI didenda hampir setengah miliar rupiah atau sekitar 400 juta lebih, beber Arya. Kemudian yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas, imbuhnya. Dengan menutup sekitar 15% dari kursi yang tersedia, ini terutama di tribun di belakang gawang, artinya di utara dan selatan, jelasnya lagi. Namun, Arya memastikan bahwa FIFA masih memberi kesempatan untuk para supporter Garuda jika ingin memenuhi stadion dengan kuota penuh dengan syarat kuota 15% kursi diberikan kepada komunitas anti-diskriminasi, dalam hal ini seperti perempuan, pelajar hingga keluarga. Dan kita harus memberikan rencana kepada FIFA, rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan, tapi FIFA juga memberikan ruang untuk alternatif. Boleh saja 15% itu diberikan, tapi kepada komunitas anti-diskriminasi atau komunitas khusus seperti keluarga, dan mereka harus memasang spanduk anti-diskriminasi, ucap Arya. Sementara itu, sejumlah supporter Timnas Indonesia ikut memberikan respon setelah PSSI mendapatkan sanksi yang cukup berat dari FIFA. Sejumlah netizen tanah air melontarkan komentar di akun Instagram ASEAN Football @ASEANFootball. Ada yang menyebut bahwa Bahrain sebagai anak FIFA. Real anak FIFA Bahrain, tulis netizen Indonesia dengan akun Rara288. Segampang itu FIFA nyari duit, timpal akun Yora Armanda Musik. Di sisi lain, ada sejumlah supporter Garuda lain yang mengkritik perilaku dari oknum penonton yang meneriakkan ujaran kebencian terhadap Bahrain. Lagian, lagu kebangsaan negara lain Bahrain malah dihuin, no respect, tulis @nanda112. Semakin memalukan, timpal akun dari High Fly Flow. The power of Chinese biar mengurangi dukungan dari fans atau supporter Indonesia, sahut @aldi_hari. Terlepas dari hal itu, skuad Garuda harus fokus untuk menatap laga kontra Cina sebab kemenangan menjadi harga mati demi menjaga asa ke Piala Dunia. Berita selanjutnya, Tom Hai.
sudah tak sabar bergabung dengan skuad Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan atau TC yang akan digelar di Bali. Pemain Almere City itu meyakini suasana Pulau Dewata yang indah akan membuat para pemain lebih rileks dan fokus dalam mempersiapkan diri menghadapi dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Cina dan Jepang. Untuk mematangkan persiapan, Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar TC di Bali United Training Center. Kabarnya para pemain akan mulai berkumpul di Bali pada 26 Mei mendatang. Memanfaatkan jeda kompetisi di Eropa dan selesainya liga domestik. Hai mengaku sangat antusias menyambut TC di Bali. Menurutnya, lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia kali ini memiliki pemandangan yang luar biasa, yang indah. Lebih dari itu, skuad Garuda juga memiliki waktu persiapan yang lebih panjang untuk membangun dan memperkuat chemistry antar pemain. Tentu saja ini indah sekali, rasanya hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Saya sudah pernah melihat sebelumnya, tapi belum pernah ke sana langsung, hanya dari video dan foto, dan kelihatannya memang sangat bagus. Ujar Hai dikutip dari kanal YouTube The Highway. Hal yang paling penting adalah kita punya lebih banyak waktu untuk bersama, sambungnya. Gelandang berusia 30 tahun itu merasa atmosfer TC di Bali akan memberikan suasana yang lebih santai dan rileks dibandingkan dengan Jakarta. Oleh karena itu, para pemain diharapkan dapat memanfaatkan momen ini sebaik mungkin demi menghadapi dua laga penting yang menanti. Ya memang, tapi tentu saja tetap menyenangkan, tapi mungkin di Bali nanti suasananya akan sedikit lebih santai. Tentu saja kami tetap fokus di lapangan, tapi di luar itu bisa sedikit lebih rileks juga, kata Hai. Jadi bisa jadi ini akan menjadi minggu yang sangat baik untuk kami dalam mempersiapkan diri menghadapi pertandingan-pertandingan penting yang akan datang. Jadi ya, saya sebenarnya sangat menantikan hal itu. Demikian ujarnya penuh harap. Berita selanjutnya, gelandang Timnas Indonesia Tom Hai sangat antusias dengan rencana uji coba melawan Malaysia. Malaysia masuk dalam daftar undangan PSSI untuk laga uji coba Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. PSSI berencana menggelar turnamen mini untuk mengisi agenda resmi FIFA itu dengan mengundang dua lawan. Salah satunya adalah Malaysia. Hal itu dilontarkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ditemui awak media. Rencana itu ternyata sudah sampai ke telinga Tom Hai. Respon mengejutkan pun diberikan. Apa yang ingin dicari Tom Hai dengan Malaysia? Harimau Malaya sudah kalah segalanya dari Timnas Indonesia saat ini. Meski begitu, tanpa memandang remeh Malaysia, Tom Hai mengaku antusias menyambut laga melawan negeri jiran. Tom Hai sepertinya sadar rivalitas antara Indonesia dan Malaysia yang kerap dijuluki derby Asia Tenggara. Ya, saya penasaran tentang itu, melawan Malaysia, kata Tom Hai dalam podcast The Highway. Sebenarnya selalu bagus untuk bermain di laga seperti itu. Kita akan lihat, masih direncanakan mungkin nantinya akan seperti laga uji coba, imbuhnya. Selain itu, Tom Hai percaya bahwa rencana uji coba benar-benar digelar, kedua tim akan saling mengalahkan. Tidak ada yang mau kalah dalam laga nanti dan status pertandingan uji coba bisa saja lebih dari itu. Saya pikir kedua tim akan benar-benar ingin menang, bisa jadi akan lebih dari pertandingan uji coba, pungkasnya. Malaysia sebenarnya bukan lawan ideal bagi Timnas Indonesia, mengingat level yang sudah terlalu jauh, mulai dari peringkat FIFA hingga prestasi yang ditorehkan, meskipun sama-sama banyak diperkuat pemain naturalisasi. Performa Timnas Indonesia masih berada di atas Malaysia yang kini ditukangi pelatih asal Australia Peter Klamowski. Menarik dinantikan seperti apa kelanjutan rencana uji coba melawan Timnas Malaysia.